Selamat pagi pemirsa. Sulit dibantah bahwa perang melawan korupsi di negeri ini seperti basa-basi. Karena kenyataannya penegakan hukum terhadap koruptor justru secara berjenjang lemah dan dilemahkan. Mulai dari pengungkapan kasus yang tebang pilih, vonis ringan di pengadilan, hingga remisi berulang setiap tahun bagi narapidana korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 8 April 2025 dengan tema Negeri Penyayang Koruptor bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Bang Elman menyayangi keluarga atau menyayangi koruptor? Ini judul yang menohok sekali, Bang. Apakah memang Indonesia ini dan kita yang menjadi rakyatnya sudah menjadi penyayang koruptor? Atau seperti apa, Bang? Kenapa editorial mengangkat topik ini, Bang Elman? Iya, memang setiap kali pemerintah memberikan remisi, ya pada HUT kemerdekaan, hari-hari kebesaran keagamaan. Kan. Setiap kali itu juga masyarakat marah gitu ya. Kenapa, Bang? Terutama kepada ketika remisi itu tuh diberikan kepada narapidana tidak pidana korupsi kan gitu kan. Para koruptor? Para koruptor. Karena apa? Sebetulnya kan korupsi itu kan kejahatan luar biasa. Yeah. Karena kejahatan luar biasa, maka perlakuan terhadap pelaku kejahatan luar biasa itu kan harus beda. Harus luar biasa juga? Tidak boleh disamakan narapidana maling ayam dengan narapidana koruptor kan itu. Nah, kalau pemberian remisi ini kan, remisi ini kan katakan hak semua narapidana tanpa kecuali. Mestinya hak dari narapidana korupsi itu beda dengan hak daripada narapidana selain korupsi. Maling ayam lah misalnya kan. Nah, syarat-syaratnya mestinya dibedakan. Mestinya kan apa? Jadi harus ada pemberatan, harus ada syarat khusus. Masa sama gitu kan? Nah, kalau yang terjadi sekarang kan sama. Akhirnya memang hanya semuanya dianggap berkelakuan baik, ya semua berkelakuan baik, dianggap kan gitu kan. Lalu ada yang berapa hari, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, dan biasanya narapidana korupsi ini kan kalau kita lihat ini kan kebanyakan maksimal dia kan gitu kan. Nah di sini rasa ketidakadilannya. Jadi mestinya kan mereka mesti dibebankan kalau mereka dianggap ikut kerjasama di dalam mengungkapkan semua kasus-kasus yang dia lakukan, korupsi yang dia lakukan. Whistleblower ya. Nah, itu satu bisa. Atau dia sudah mengembalikan dendanya. Mengembalikan misalnya korupsinya kan gitu kan. Itu kan kalau itu baru. Ini kita nggak tahu. Nah, di sini sebetulnya kan pertanyaannya Pak rakyat. Serius nggak negara ini untuk memberantas korupsi ini? Kalau melihat ini sepertinya kan hanya di mulut aja yang serius. Faktanya kan, nah itu sebabnya angka korupsi ini dari waktu ke waktu makin meningkat terus, Leo. Tidak pernah turun. Bahkan kecenderungannya naik. Kenapa? Karena para koruptor itu juga menganggap biasa-biasa aja. Jadi tidak ada efek jerak. Nah mestinya pemerintah kan harus bagaimana supaya para keinginan untuk korupsi itu menurun, bahkan hilang. Kan kita sudah sering dengar tuh Bang Elman di pemerintahan ini bahwa melawan korupsi. Presiden Prabowo bahkan katanya akan mengejar koruptor sampai ke mana? Antartika. Sampai ke gurun pasir. Ke gurun pasir. Nah pertanyaannya adalah apakah itu memang kemudian nanti akan diwujudkan? Memang butuh waktu untuk diwujudkan? Atau seperti apa? Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 8 April 2025, Negeri Penyayang Koruptor. Negeri Penyayang Koruptor. Sulit dibantah, perang melawan korupsi di negeri ini seperti basa-basi.
Sebab kenyataannya penegakan hukum terhadap koruptor justru secara berjenjang lemah dan dilemahkan. Lihat saja, mulai dari pengungkapan kasus yang tebang pilih, vonis ringan di pengadilan, hingga remisi berulang setiap tahun bagi narapidana korupsi. Soal remisi ini pula yang lagi-lagi menunjukkan masih lekatnya keberpihakan terhadap koruptor. Di momen Idul Fitri 1446 Hijriah, ratusan narapidana korupsi ikut mendapat remisi dan kebanyakan hanya didasarkan alasan berkelakuan baik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memang menegaskan bahwa remisi merupakan hak setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan tanpa terkecuali. Namun, bagi napi korupsi yang masuk kejahatan luar biasa, mestinya terdapat persyaratan tambahan yang mesti dituruti secara ketat. Persyaratan khusus kesediaan bekerja sama membongkar perkara memang telah dilemahkan karena tidak lagi menjadi kewajiban. Ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 28P/HUM/2021. Meski begitu, mestinya pemerintah, dalam hal ini Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebagai pemegang bola dapat menunjukkan keberpihakannya juga penghormatannya terhadap kerja panjang pemberantasan korupsi di Indonesia. Ironisnya, persyaratan yang memang sudah dilemahkan oleh putusan MA itu seperti gayung bersambut di tiap kesempatan pemberian remisi. Baik remisi umum di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia maupun remisi khusus saat hari besar keagamaan. Pada Idul Fitri kali ini, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin Kota Bandung, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 288 narapidana korupsi, termasuk Setia Novanto atau Setnov, telah mendapat persetujuan mendapatkan remisi. Besaran remisi beragam, mulai dari 15 hari, 1 bulan, hingga ada yang mendapat remisi 2 bulan. Untuk Setnov, yang merupakan koruptor kasus EKTP, ini merupakan remisi keempat. Pada Idul Fitri 2023 dan 2024, ia mendapat potongan masing-masing 30 hari. Padahal, pada hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, mantan Ketua DPR ini sudah mendapat remisi 3 bulan. Sementara itu, negara juga belum mengungkapkan soal pelunasan uang pengganti oleh Setnov. Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat memvonis Setnov harus membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta US dollar sekitar 65,7 miliar rupiah dengan kurs Rp9.000 saat proyek EKTP dilakukan. Jumlah tersebut dikurangi 5 miliar rupiah yang sudah dikembalikan dalam proses penuntutan. Hingga 2019, Setnov baru tercatat membayar sekitar 15,3 miliar rupiah. Kita tentu juga patut curiga akan pemenuhan persyaratan oleh ratusan napi koruptor lainnya yang mendapat remisi seperti Setnov. Pemberian remisi bagi koruptor tanpa disertai pemenuhan persyaratan pantas membuat publik geram. Remisi semacam ini bisa juga disebut bentuk korupsi. Karena itu, sudah semestinya pemberian remisi ini diusut dan sesegera mungkin dicabut jika betul tidak memenuhi persyaratan. Pencabutan remisi dimungkinkan oleh pengadilan sebagaimana tertuang dalam pasal 18 ayat 1 huruf D kecil Undang-Undang Tipikor. Sebab itu, KPK yang dahulu berhasil menyeret Setnov ke pengadilan pun semestinya menjadi yang terdepan menempuh jalur hukum untuk pencabutan remisi itu. Sayangnya, seperti tergambar dari pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Yohanis Tanak, lembaga anti rasuah periode saat ini pun tampak lembek. Yohanis justru mempersempit kemampuan KPK dengan menyatakan lembaga itu hanya memiliki kewenangan menyidik, menuntut, dan mengeksekusi kasus. Ini tentu sebuah petaka saat seluruh garda-garda terpenting pemberantasan korupsi kompak lembek terhadap koruptor. Tidak mengherankan, alih-alih turun, jumlah kasus korupsi terus tinggi dan indikator risikonya pun memburuk. Dengan kata lain, korupsi makin subur di negara ini bukan hanya karena kejahatan para pelaku. Itu karena negara memang melayani para koruptor. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan Bang Edman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Temanggung, Jawa Tengah ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda singkat padat saja ya Pak, silakan Pak. Ya gini, harusnya koruptor itu level tahanannya disejajarkan dengan Imam Samudra dan Amrozi. Nah, tentunya Bang Leo paham lah, walaupun Imam Samudra dan Amrozi bukan koruptor, tapi mohon koruptor-koruptor berat itu status tahanannya disejajarkan dengan Imam Samudra dan Amrozi. Ya, ini pajak singkat saja akan terjemahkan sendiri para pendengar se-Indonesia ini. Oke. Kok malah dikasih diskon. Sekali lagi harusnya Pak Setia Novanto dan kawan-kawan tuh level pentahanannya disejajarkan dengan Imam Samudra dan Amrozi. Titik, sudah, itu jelas. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Disejajarkan dengan Imam Samudra dan Amrozi, mereka adalah teroris ya Bang ya. Dan kejahatan luar biasa kan memang ada terorisme, korupsi, dan narkoba. Narkoba sudah pernah dihukum mati Bang, terorisme juga sudah pernah dihukum mati. Korupsi ini kan jangankan dieksekusi Bang, diancam atau mau diancam hukuman matinya saja tidak pernah. Apakah mungkin jangan-jangan karena terlalu lemahnya kemudian hukuman bagi koruptor, ya terus-terusan begini Bang? Memang sebetulnya kan gini, kita juga sebetulnya bertanya kepada pemerintah. Dan penegak hukum lah terutama. Mengapa hukuman terhadap para korupsi ini kan terkesan ringan gitu ya? Ya ecek-ecek lah kata orang Medan kan. Ya ada 1-2 hukuman maksimal ya. Seumur hidup kan. Tetapi kan hitungan jari itu kan. Tapi umumnya kan ringan. Ringan dapat remisi lagi kan gitu kan. Betul. Perlakuannya pun kita nggak tahu lah. Istimewa katanya. Istimewa katanya kan. Nah ini kan bagaimana kita bisa diyakinkan semua itu dalam rangka untuk pemberantasan korupsi. Semua itu dianggap bahwa kita memang sedang berperang terhadap korupsi. Jadi itu hanya omong-omong aja itu. Sebetulnya kan kalau benar pemerintah serius untuk memberantas korupsi, untuk memberikan hukuman penjaraan, gitu kan. Mestinya kan perlakuan terhadap mereka juga betul-betul harus betul-betul keras. Keras tetap manusiawi gitu ya. Keras karena apa? Dia melakukan kejahatan luar biasa gitu kan. Nah, sampai hari ini kan kita tidak melihat mengarah ke sana. Bahkan tuntutan masyarakat supaya misalnya undang-undang perampasan aset itu juga saya nggak tahu di benua mana itu sekarang itu. Itu tanyakan ke rumput yang bergoyang. Makanya dan itu kan dan banyak kalangan menganggap itu tidak bakal jadi. Itu hanya omong-omong sampai kapan pun omong-omong. Nah di sini sebetulnya kan pertanyaannya serius nggak DPR? Serius nggak pemerintah? Serius nggak para penegak hukum untuk betul-betul mengejar para koruptor ini sampai ke Antartika, mengejar para koruptor itu sampai ke gurun pasir. Serius enggak? Kalau melihat indikator-indikator yang ada, kelihatannya tidak. Kelihatannya tidak gitu kan. Kelihatannya mau memberantas korupsi hanya kita berdua Bang.
Ya makanya itu yang sedihnya kan begitu kan. Padahal sebetulnya kan kalau pemerintah sukses memberantas korupsi, itu sudah cukup membuat negara ini akan tentram, nyaman, dan pasti akan sejahtera rakyatnya. Dan juga ini Bang, kalau dipikir dari sisi lain, ketika ada uang negara yang diselamatkan sekian triliun, itu kan bisa juga untuk pembangunan, sehingga kemudian tidak terlalu sulit untuk mencari pendanaan pembangunan. Kan pikirnya begitu Bang? Ya, karena sebetulnya kan gini Leo ya. Rakyat ini sudah menuntut hanya dua kepada pemerintah sekarang ini. Berantas korupsi, betul-betul berantas, dan pelayanan kepada publik itu ditingkatkan. Dua poin ini aja, udah pasti nggak akan ada demo. Sudah pasti orang akan tentram. Semua akan bekerja giat. Asal dua poin ini aja dikerjakan, yang lain nggak usah dikerjakan. Bang, masalahnya Bang begini, kalau tadi seperti usulan Pak Soekarwan, disamakan hukuman bagi koruptor dengan teroris, kan kondisinya berbeda sekali Bang. Koruptor ini kan sering sekali adalah orang-orang yang pengaruhnya kuat sekali, pengaruh politiknya kuat, uangnya banyak Bang, karena yang dikorupsi sekian puluh triliun, nanti yang dihukum kembalikan paling hanya 1/10-nya begitu. Dan akhirnya mereka dalam tanda petik bisa tetap mengendalikan Bang, termasuk kita-kita juga jangan-jangan mau dikendalikan. Itu bagaimana Bang? Ya, kalau jujur ya, kalau ditanya di mana yang apa itu kejahatan mana yang mengakibatkan rakyat sengsara. Iya pasti korupsi. Bukan teroris itu. Kalau teroris itu kan sekarang kan justru bisa diredam kan. Betul. Tapi kalau korupsi inilah yang membuat rakyat itu makin miskin, makin menderita, menangis dan segalanya. Jadi kalau misalnya itu yang kita katakan. Kalau pemerintah mau serius, semua sekarang penegak hukum berantas korupsi. Perlakukanlah para koruptor itu sesuai dengan kejahatan luar biasa ya gitu. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Eman, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau memang kemudian kondisinya seperti yang kita sudah diskusikan, apa yang kita bisa harapkan Bang untuk kemudian bangsa ini wariskan kepada anak cucu kita? Apakah kemudian nanti kita akan melihat anak cucu kita mengatakan, oh karena kalianlah bapak, ibu, nenek, kakek kami, maka kemudian bangsa kami sekarang sudah tidak punya kemampuan lagi. Apa itu Bang yang mau diwariskan Bang? Ya itu kan dosa-dosa seperti itu yang kita hindarkan kan. Jangan sampai nanti anak cucu kita menyumpahin kita kan. Ini kan akibat perbuatan kalian. Yang lembek terhadap korupsi kan. Nah oleh karena itu memang, karena dari awal kan sebetulnya kan yang kita apresiasi adalah ketika Presiden di dalam pidato awalnya kan langsung menyentuh soal korupsi. Betul. Beliau kan kejar sampai ke Antartika. Diadres langsung ya. Nah, itu artinya kan spesifik. Itu sebetulnya kan memberikan harapan kepada rakyat Indonesia. Oh, korupsi bakal dikejar nih. Korupsi bakal gigit nih kan gitu. Karena khusus disebut ya. Khusus. Jadi, nah sekarang sebetulnya kan masyarakat tinggal menagih nih. Sekarang udah tahapan mana sekarang rancangan untuk mengejar korupsi ke Antartika ini? Mana rancangannya mana? Apa yang sudah dilakukan? Apa sudah dikerjakan gitu kan? Mestinya tahap pertama yang harus dikerjakan pemerintah adalah segera wujudkan undang-undang perampasan aset. Nah, itu dulu kan gitu kan. Lalu buatkan semacam kesepakatan penegak hukum. Ke depan penjahat korupsi, para pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum maksimal. Dan pemberian remisi kepada narapidana terpikor harus selektif. Jangan sampai ada yang maksimal. Kan tidak masuk akal. Masuk pelaku kejahatan luar biasa ada yang
sebulan, ada yang 2 bulan, bahkan katanya pernah ada 3 bulan. Iya. Hebat amat dia. Tidak adil ya Bang? Tidak adil kan. Nah ini kan mestinya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah memang dari atas harus memberi contoh bahwa mereka tidak ada lagi yang korupsi. Iya. Di sini juga harus sekaligus lihat apa judi-judi online itu. Nah, ini juga buktikan. Iya. Karena ini juga kejahatan luar biasa ini. Sampai sekarang kita belum tahu itu ya? Sampai sekarang kita nggak tahu ini. Ujungnya seperti apa? Ujungnya seperti apa ini? Ada ujungnya nggak? Atau jangan-jangan sengaja didiamkan ini. Kita kan juga belum tahu sampai sekarang. Para pelaku-pelaku yang sempat ditersangkakan itu. Iya. Apa kabarnya ya? Apa kabarnya itu? Jangan-jangan sudah lepas lagi Bang. Nah, itulah sebetulnya masyarakat sebetulnya kan. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini kan. Akibat pengenaan tarif yang tinggi ini. Iya. Kalau pemerintah mengejar para koruptor, kalau pemerintah tidak lagi memberikan karpet merah kepada koruptor, udah pasti rakyat akan senang. Iya. Saya jamin tidak akan ada demo di mana-mana lagi tuh. Iya. Asal betul-betul serius. Jadi itu aja tuntutan masyarakat. Satu kunci itu. Kunci itu ya berantas korupsi dan berikan pelayanan pada masyarakat maksimal. Udah selesai. Negara sebetulnya mengelola negara ini cukup gitu aja, Leo. Tidak perlu ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Yang paling penting adalah negeri ini harus bukan menyayangi tapi membenci ya Bang ya, korupsi. Perangi korupsi. Oke. Tidak dengan kebencian. Baik. Dengan senyuman boleh, tapi betul-betul para koruptor itu tidak berdaya. Dibikin susah. Oke. Miskinkan. Kita harap apa yang kita sampaikan ini juga kemudian diperhatikan, dan bukan hanya diperhatikan ya, tapi juga dikerjakan oleh para pemerintah dan penegak hukum. Yang penting jangan omon-omon. Oke. Terima kasih Bang Elman Saragih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, sebuah petaka saat seluruh garda terpenting pemberantasan korupsi kompak lembek terhadap koruptor. Tidak mengherankan. Alih-alih turun, jumlah kasus korupsi terus tinggi dan indikator resikonya pun memburuk. Dengan kata lain, korupsi semakin subur di negeri kita, bukan hanya karena kejahatan para pelaku, itu karena negara Indonesia memang kelihatannya melayani para koruptor. Saya Leona Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.